Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Jaja Miharja selaku dosen mata kuliah sistem perawatan mesin. Dan lalu saya ucapkan kepada teman-teman kelas 05 TMSD 001. Di sini saya mau memperkenalkan mengenai perawatan mesin. Di sini saya mengambil satu contoh mesin yaitu pompa sentrifugal. Pada pembahasan kali ini yaitu poin-poinnya mengenai satu pengertian pompa, yang kedua bagian-bagian pompa. Di sini saya memilih untuk jenis sentrifugal. Kemudian yang paling penting di sini yaitu perawatan atau maintenance. Kemudian terakhir kesimpulan. Ini sedikit mengulas mengenai apa itu pompa. Pompa yaitu suatu alat yang digunakan untuk memindahkan fluida dari tekanan lebih rendah ke tekanan lebih tinggi. Yang pada intinya pompa ini yaitu alat untuk memindahkan fluida cair baik dari tempat yang lebih rendah ke lebih tinggi ataupun ke tempat yang sama-sama datar. Kemudian saya sedikit mengulas mengenai pompa sentrifugal ini, yaitu pompa ini banyak digunakan pada umum karena banyak kelebihan dari pompa ini. Salah satu contohnya yaitu prinsip kerjanya sederhana, konstruksinya juga kuat, poros motor penggerak bisa langsung dihubungkan ke pompa langsung. Kemudian jalannya mesin pompa juga stabil, jadi untuk peletakannya juga nggak begitu riskan. Dan kemudian untuk aliran jajar tidak terputus-putus, itu tandanya untuk stabil. Kemudian di sini saya langsung aja mengenai bagian-bagian pompa sentrifugal ini, yaitu pada lihat dari gambar ini ada ini belting, outlet atau discard flank, pump itu sendiri, terus dari casing. Dan mas ini semuanya ada di sini tuh untuk bagian-bagian pompanya. Saya lebih membahas di sini mengenai untuk perawatannya dari pompa tersebut, yaitu mengenai pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan adalah tindakan merawat mesin atau peralatan pabrik dengan memperbarui umur masa pakai dan kegagalan atau kerusakan mesin. Jadi di sini yaitu tujuan untuk pemeliharaan ini ada untuk memperpanjang umur pompa itu sendiri, jadi supaya awet. Tujuan-tujuan pemeliharaannya adalah menjamin tersedianya peralatan atau mesin dalam kondisi yang mampu memberi keuntungan. Jadi keuntungan yaitu awet, tahan lama, dan yang pasti awetnya. Kemudian menjamin kesiapan peralatan cadangan dalam situasi darurat. Jadi kalau kita rutin melakukan pemeliharaan itu, jadi pompa juga selalu aman gitu. Kemudian di sini yaitu yang pertama saya membahas dengan cara perawatan pompa sentrifugal ini. Jadi untuk perawatan pompa ini juga tidak begitu rumit. Contohnya itu sebelum kita melakukan perawatan, kita harus melakukan pencatatan sebelum melakukan aktivitas pompa sentrifugal. Itu ada beberapa cara. Yang paling penting saya ambil dari dua pokok intinya aja, melakukan prosedur keselamatan kerja. Jadi sebelum kita bekerja kita harus sesuai prosedur gitu. Prosedur itu ya sesuai dengan kita harus tahu persis gimana mesin itu tersebut. Kemudian setelah kita melakukan prosedur keselamatan, kita mulai menghidupkan motor pump yang akan dilakukan perawatan. Terus kemudian mengenai langkah-langkah pencatatan, yaitu ada beberapa bagian yang terpenting dari pompa tersebut, yaitu bagian kontrol panel, bagian induction motor, kemudian bagian pompa tersebut. Kita mulai dari bagian kontrol panel dulu. Yang pertama yaitu periksa lampu indikator. Jadi lampu indikator itu apakah hidup atau mati, jadi kita catat. Kalau memang hidup berarti juga masih bagus, kalau memang mati berarti terjadi kerusakan, jadi kita catat. Kemudian periksa fungsi selektor switch, jadi semuanya kita periksa.
Kemudian periksa fuse bottom dan periksa NFB, magnet contactor, timer switch, overload relay, dan komponen-komponen elektrikal lainnya. Semuanya kita catat, bila ada kerusakan ataupun tidak kita catat kondisinya. Kemudian di bagian induction motor, yaitu catat jika ada suara abnormal, noise atau getaran-getaran yang abnormal. Jadi dari pompa yang masih baru kita udah pakai yang udah lama itu kita bisa kontrol itu kita maksudnya ada perubahan-perubahan dari suara mesin atau suara getaran-getaran mungkin kita bisa catat secara rutin. Kemudian ukur sumber tegangan voltase dengan menggunakan banyak alat yaitu kayak multitester. Kita catat semuanya apakah masih tegangan itu masih stabil atau memang naik turun kita bisa catat. Kemudian untuk ukur arus listrik dengan tang ampere, jadi sama kayak kemarin, kayak tadi mengukur tegangan, jadi prinsipnya sama, yaitu kita ukur apakah dari standarnya pompa tersebut sama yang kita ukur itu apa masih stabil atau enggak, dan kita catat hasil pengukuran. Kemudian untuk bagian pokoknya itu bagian pompa kita lihat di pressure gauge, apakah pressure gauge itu masih bagus atau masih mungkin ada kendala-kendala later, kita catat dari apa yang dihasilkan pompa, pressure-nya berapa. Kemudian periksa kebocoran, apakah kita cek semua alat-alat, kemungkinan ada bocor-bocor atau apa kita catat juga. Kemudian di bagian pompa kita juga perlu mencatat jika ada suara-suara abnormal, noise dan getaran. Jadi seperti tadi bagian yang induktor motor, di bagian pompa juga kita perlu cek-cek suara atau noise atau getaran, apakah udah tidak stabil atau apa, kita perlu catat semua. Dan ini semuanya itu di langkah pencatatan. Kemudian kita ke langkah perbaikan. Jadi dari tadi yang kita cek-cek semua yang kita catat hasilnya, kita bisa memperkirakan nih apa yang perlu kita perbaiki. Di sini kita mulai dari bagian counter panel. Yang pertama tadi kita dari yang kita catat tadi, supaya kita dari misalnya sini periksa lampu indikator dan lain-lain. Jadi yang di langkah perbaikan kita bagian counter panel kita bersihkan area panel, dinding panel, ducting kabel dan bagian-bagian pintu. Jadi semuanya kita perbaiki semuanya, mulai dari debu-debu bersihkan, panel-panel kita cek. Kemudian rapikan kabel yang kurang rapi, mungkin setelah kita udah pasang, mungkin udah faktor usia, jadi kabel-kabel pada ini kita harus rutin untuk merapikan dan membersihkan. Kemudian kencangkan bol terminal dan baterai konektor. Jadi mungkin karena tadi ada kerusakan getaran yang lebih kencang, jadi kayak bolting dan semuanya pada kendor, mungkin kita perbaiki secara rutin itu kita cek kita kencangin lagi. Kemudian lakukan penggantian spare part jika pada saat pemeriksaan pertama ditemukan komponen yang rusak. Jadi kita langkah-langkah tadi pencatatan tadi kita udah dapat mana-mana aja yang mungkin spare partnya rusak, jadi bisa kita langsung ganti untuk ganti spare part baru. Kemudian di bagian induktor motor, jadi sama tadi kita juga bersihkan bagian baling-baling pendingin motor, jadi semuanya kita cleaning, kita bersihkan semua. Terus kencangkan bol terminal power, jadi kita bol yang konektor yang kendor-kendor kita kencangkan. Kemudian bersihkan bagian luar induction motor. Jadi intinya di sini tuh untuk kebersihan itu paling penting di mesin-mesin motor itu paling penting, karena debu kotoran itu bisa menyebabkan karat-karat di bagian-bagian motor, terutama di motor itu paling riskan. Kemudian lakukan perbaikan jika pada pemeriksaan pertama ada catatan kerusakan. Jadi kayak yang di bagian-bagian counter panel mungkin ada spare part atau bagian-bagian yang rusak bisa kita perbaiki secara berkala. Kemudian di bagian pompa sendiri adalah lakukan perbaikan jika ada catatan kerusakan pada alat pemeriksaan. Jadi kalau tadi di bagian counter panel, induction motor, terus bagian pompa juga ada kerusakan, mungkin kita bisa langsung menggantinya dengan spare part baru. Terus kemudian bersihkan bagian luar pompa. Jadi semuanya kebersihan itu harus kita lakukan rutin. Terus yang paling ini yaitu terakhir yaitu ganti karet kopling. Mungkin karena kayak karet kopling itu kan mudah riskan ya, dia mudah rusak, mungkin harus melakukan rutin penggantian secara berkala.
Setelah kita melakukan langkah-langkah tadi, mulai dari pencatatan, perbaikan, kita yang terakhir yaitu pengetesan, uji coba lagi apakah pompa tersebut itu udah benar-benar bagus lagi, layak pakai, atau mungkin ada kendala-kendala lagi, yaitu di sini langkah-langkahnya yaitu kita hidupkan kembali power injector motor lagi, terus periksa kembali, pastikan kalau masih ada masalah yang muncul atau memang udah tidak ada masalah lagi. Terus kemudian setelah dipastikan pompa itu hidup nyala, hidup kembali dan bagus berjalan normal, yaitu kita udah berarti kita lakukan secara berkala lagi, mungkin berapa bulan atau berapa 1 tahun sekali, 6 bulan sekali, jadi bisa kita rutin seperti langkah-langkah yang di awal tadi. Kemudian yang terakhir yaitu kayak pembersihan area kerja. Setelah kerja-kerja tetap kita selalu membersihkan area-area lingkungan kerja, terus merapikan tool yang digunakan. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan untuk perawatan-perawatan pompa, yang di sini saya ngambil contoh di pompa sentrifugal karena di sini pompa ini tergolong sederhana, jadi perawatan dan penggunaannya cukup sederhana, jadi nggak begitu kesusahan gitu. Di sini saya ngambil kesimpulan yaitu dari hasil perawatan dapat disimpulkan bahwa dalam proses perawatan pompa secara umum lebih bersifat korektif, preventive maintenance, jadi harus kita lakukan secara rutin. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya, atau kalau ada bermanfaat ya bisa diambil manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.